Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Video ini akan membahas tentang bagaimana cara menghitung kekuatan interaksi dengan rumus gravitasi. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik antara satu daerah dengan daerah lain yang nanti akan menimbulkan dampak ataupun manfaat. Interaksi bisa terjadi antara satu desa dengan desa lainnya, satu kota dengan kota lainnya, atau interaksi desa dengan kota, atau bisa disederhanakan interaksi antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Bagaimana kita menghitung kekuatan interaksi? Yang pertama dengan rumus gravitasi. Jadi rumus ini diadopsi dari rumus gravitasi Newton yang menyatakan bahwa gravitasi sama dengan massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagi kuadrat jarak. Jadi di sini gravitasi itu untuk mengetahui kekuatan tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa tertentu dibagi dengan jarak dari kedua benda tersebut. Terapannya dalam menghitung kekuatan interaksi antara suatu wilayah dengan wilayah lain, rumusnya menjadi interaksi antara A, B, ini bisa dikatakan sebagai interaksi kota A dengan kota B atau wilayah A dengan wilayah B sama dengan jumlah penduduk di wilayah A kali jumlah penduduk di wilayah B dibagi D itu distance jarak dari A ke B dikuadratkan. Sekarang kita coba langsung ke contoh soal. Diketahui jumlah penduduk kota A 100.000 jiwa, jumlah penduduk kota B 80.000 jiwa, jumlah penduduk kota C 90.000 jiwa. Jarak dari kota A ke kota B sama dengan 40 km, jarak dari kota A ke kota C 30 km. Berapa kekuatan interaksi antara kota AB dengan kekuatan interaksi kota AC? Jadi di sini kita akan membandingkan dari kota A ke kota B dengan dari kota A ke kota C, itu kekuatan interaksinya lebih tinggi mana? Ibu lebih senang dengan rumus yang langsung ke penjelasan. Jadi interaksi AB sama dengan jumlah penduduk A kali jumlah penduduk B dibagi jarak dari A ke B dikuadratkan. Interaksi AB tadi jumlah penduduk A itu 100.000 jiwa, jumlah penduduk B 80.000 jiwa, jarak dari A ke B 40 km. Maka ini menjadi 100.000 kali 80.000 dibagi 40 kuadrat. Ini hasil perkaliannya. Maka ketemu interaksi AB 5 juta. Sementara interaksi AC, jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk C dibagi jarak antara AC kuadrat. Jumlah penduduk A 100.000, jumlah penduduk C 90.000. Jarak dari AC 30 kuadrat. Ini hasilnya ketemu 10 juta. Jadi, kekuatan interaksi antara kota A dengan kota B sebesar 5 juta, kota A dengan kota C 10 juta. Makna dari hasil hitungan ini sebenarnya hanya untuk membandingkan
kekuatan interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Biasanya hasil hitungan akan disederhanakan menjadi 5:10 atau 1:2, yang artinya kekuatan interaksi antara kota Aceh lebih besar daripada interaksi kota AB. Dengan contoh soal yang tadi sudah disampaikan, soalnya sama. Diketahui jumlah penduduk kota A 100.000 jiwa, jumlah penduduk kota B 80.000 jiwa, jumlah penduduk kota C 90.000 jiwa. Jarak dari kota A ke kota B 40 km. Jarak dari kota A ke kota C 30 km. Maka, ini jika ada soal pilihan jawabannya bukan berupa angka, maka kita tidak harus menghitung. Gunakan logika berpikir. Interaksi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak. Yang kedua, semakin besar jumlah penduduk, kekuatan interaksinya semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil, kekuatan interaksinya semakin kecil. Kemudian berikutnya apa? Jarak. Semakin dekat suatu wilayah, maka kekuatan interaksinya semakin besar atau semakin tinggi. Semakin jauh, kekuatan interaksinya semakin kecil. Dengan konsep itu, maka dengan soal yang semacam ini, pilihan jawabannya apa? A. Interaksi AB lebih besar dari AC karena jumlah penduduk A lebih besar dari B, jarak AB lebih jauh. Atau interaksi AB lebih besar dari interaksi AC karena jumlah penduduk B lebih kecil dari C, jarak AB lebih jauh. C. Interaksi AC lebih besar dari interaksi AB karena jumlah penduduk A lebih besar dari C, jarak AC lebih jauh. D. Interaksi AC lebih besar dari interaksi AB karena jumlah penduduk C lebih besar dari B, jarak AC lebih dekat. E. Interaksi AB dengan AC sama karena tidak ada pengaruh dari jumlah penduduk dan jarak. Untuk memudahkan berpikir, kita buat ilustrasi. A, ini kota A, dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa. B, jumlah penduduknya 80.000 jiwa. C, jumlah penduduk 90.000 jiwa. Jarak dari kota A ke kota B 40 km. Jarak dari kota A ke kota C 30 km. Nah, dengan konsep yang sudah kalian pahami tadi, bahwa kekuatan interaksi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak. Jumlah penduduk besar menyebabkan kekuatan interaksinya tinggi. Jumlah penduduk kecil rendah. Jarak yang jauh menyebabkan kekuatan interaksinya rendah. Jarak dekat menyebabkan kekuatan interaksinya tinggi. Maka dengan ilustrasi gambar seperti ini sebenarnya sudah bisa kita jawab dari soal yang tadi tidak dengan menghitung. Bagaimana logikanya? A 100.000 jiwa, B 80, C 90.000 jiwa. Jika jumlah penduduk B dengan C sama, taruhlah misalkan 80.000 jiwa, maka kekuatan interaksinya lebih besar mana? Ketika jumlah penduduk di sini sama, kita lihat bandingkan jaraknya. Maka AC memiliki jarak yang lebih dekat. Berarti interaksi AC lebih besar daripada AB karena jarak dari AC lebih dekat daripada jarak dari A ke B.
Tapi jika yang sama adalah jaraknya, misalkan jarak AB dengan AC sama-sama 30 km misalkan, jumlah penduduknya lebih besar C, maka apa? Interaksi AC lebih besar dari interaksi AB karena jumlah penduduk C lebih besar dari jumlah penduduk B. Jadi jangan menggunakan jumlah penduduk A lebih besar dari C atau dari B, karena A sama-sama dikalikan dengan jumlah penduduk B ataupun C. Nah, kalau soalnya semacam ini sudah sangat jelas, tidak perlu dihitung, bisa dijawab. A ke B jaraknya lebih jauh daripada A ke C. Jumlah penduduk C lebih besar daripada jumlah penduduk B. Maka dengan konsep jumlah penduduk besar, interaksi kuat, jarak dekat, interaksi kuat. Maka di sini langsung dijawab, kekuatan interaksi AC lebih besar daripada kekuatan interaksi AB karena jumlah penduduk C lebih besar dari jumlah penduduk B dan jarak dari AC lebih dekat daripada jarak AB. Maka jawaban yang benar yang mana dari soal tadi? Interaksi AC lebih besar dari interaksi AB karena jumlah penduduk C lebih besar dari B dan jarak AC lebih dekat. Jadi dengan soal ini jawaban yang benar adalah D. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.